ikan bandeng. Seluruh bagian dari pohon ini tuh bisa dimanfaatkan. Petualangan saya di Semenanjung Selatan, Pulau Sulawesi dimulai dari Kabupaten Luwu. Garis pantai yang panjang dengan dasar berpasir, karang, dan lumpur menjadi habitat ikan khas setempat. Sulawesi Selatan punya ikan andalan yang banyak ditemui di pantai karang-karangan. Hari ini saya dan Pak Aris mau mencari ikan ini dengan cara yang tradisional. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Target tangkapan kami adalah jenis ikan perairan dangkal. Perahu cukup kami dayung, tidak jauh dari bibir pantai. Nah, nyari ikan dengan cara kayak gini tuh enak banget karena pukatnya udah disangkutin ke kayu dan saat perahunya didayung langsung otomatis pukatnya tersebar. Nanti kalau udah nyebar semua baru kita lakuin satu cara buat narik ikan-ikannya supaya dia tersangkut ke sini pakai alat namanya tumbu. Setiap perahu nelayan pukat dipasangi tiang untuk meletakkan jaring. Tujuannya supaya mempermudah pengoperasian sekaligus meminimalisir resiko jaring kusut. Wah, tinggal dikit nih Pak. Ini panjang juga jaringnya ya. Lebih 200 meter. Jadi jaringnya ini panjangnya 200 meter. Ini lumayan besar dan panjang ya Pak. Jadi kalau dapat ikan bisa lebih banyak lagi kalau ininya makin panjang. Oke, udah turun semua. Sekarang kita tumbuh ya Pak. Ini dia alatnya. Nah, kayu yang di ujungnya dibikin bentuk agak lingkaran kayak gini, itu namanya tumbu. Jadi fungsinya untuk menakut-nakuti ikan supaya ikan itu lari ke arah jaring dan terperangkap. Perahu menyisir dari ujung jaring satu ke ujung yang lain. Sembari kami terus memukul-mukul permukaan air. Mau lepas. Ternyata nggak segampang kelihatannya karena kayu ini berat banget, apalagi panjang sekali kayak gini, jadi harus power juga dari kitanya. Belum apa-apa udah capek dan kaget karena ini tadi mau lepas. Berbeda dengan jaring yang memanfaatkan pasang surut air laut, jaring ini tidak perlu ditinggal. Setelah sesaat menunggu, kami segera kembali menggulungnya. Benarkah caranya? Wow, Pak boleh lihat Pak. Ternyata ini ikan. Dari atas tadi kelihatannya saya kira ini lamun karena dia warnanya juga mirip banget nih. Tuh, ini ikan kalau lamun kayak gini nih. Mirip ya warnanya ya. Malaja adalah sebutan masyarakat untuk menyebut ikan baronang lingkis, ditandai dengan warna dan coraknya yang khas. Ini ngelepasnya harus hati-hati dan harus pakai sarung tangan juga karena dia ini tajam sekali. Ini kayaknya ikannya lemes nih, tapi tetap aja kalau kena durinya itu kita bisa sampai sakit, bisa panas sampai 3 hari. Wow, ini pakai sarung tangan tebel aja masih tembus nih, tajam banget. Meski memiliki racun di siripnya, ikan malaja aman untuk dikonsumsi, bahkan menjadi salah satu makanan favorit warga Bua. Ini dia nih. Nah, ikan malaja ini musim bertelurnya itu ada di bulan Oktober atau di akhir-akhir tahun. Jadi disitulah puncaknya banyak-banyaknya ikan ini. Tapi kalau sekarang kita dapat segini pun itu udah banyak banget nih. Ikan yang tersebar di perairan Indo-Pasifik ini bertelur di antara lamun dan karang. Saat musimnya tiba, malaja banyak ditemui di sini. Kalau dilihat-lihat coraknya ikan malaja ini mirip-mirip sama ikan baronang.
Kayaknya dia masih saudara jauh deh. Cuman bedanya di ukurannya nih. Kalau ikan Malaja ini lebih kecil. 3 jari ukurannya. Malaja dewasa memiliki ukuran yang tergolong kecil, mulai dari kisaran 10 hingga 20 cm. Wah, ini malah dapet ikan bandeng. Dan dia besar banget lagi nih. Karakter pantai berpasir, berlumpur, dan dekat area bakau juga menjadi habitat ikan bandeng. Wah, udah selesai nih ya. Biasanya kalau sehari bisa nyaring berapa kali, Pak? 5 kali. Oh, kita sekali lagi ya, Pak. Nah, ini kita mau geser lokasi ke arah yang lebih dangkal lagi. Semoga bisa dapat ikan yang lebih banyak. Beragam ikan termasuk Malaja memang telah kami dapatkan. Namun, belum puas rasanya dengan hasil tangkapan kali ini. Dalam nih, Pak. Hah, dangkal sih. Cuman ini dalamnya itu lumpur. Dan lumpurnya lumayan narik kaki kita. Bergerak di dalam lumpur seperti ini tentu saja menjadi tantangan tersendiri. Beruntung, arus yang tenang membuat kami tidak khawatir tersapu ombak. Kami mulai menggiring ikan sesuai dengan arah arus, sambil terus memukul-mukul permukaan air. Ini udah selesai kita menumbuhnya, langsung sekarang kita mau angkat jaring. Sekalian kita cek ya, Pak, dapat ikan apa aja. Wow, oh ini ada ikan kecil. Nah, dapat babynya ikan putih nih, lumayan. Ikan putih yang termasuk ikan demersal dapat ditemui di perairan dangkal hingga laut dalam. Ini ada dapat ikan balana lagi. Tangkapan hari ini banyak didominasi oleh ikan-ikan perairan dangkal, termasuk ikan Malaja. Ikan Malaja ini kalau di Sulawesi Selatan ada olahan khasnya, tapi kurang lengkap kalau saya nggak nyari bumbunya juga. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kali ini saya bergeser ke arah utara, menuju kawasan dataran tinggi di Kampung Kambo, Palopo. Setiap daerah pasti punya hasil alamnya masing-masing. Nah, hari ini saya mau mencari salah satu bumbu masakan khas Kampung Kambo, Sulawesi Selatan, yaitu patikala. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Bagi masyarakat Sulawesi Selatan, buah patikala tidak dapat dipisahkan dari perannya sebagai bumbu dapur. Wih, ini besar-besar banget ya, Bu, pohonnya. Wow, pohon patikala di sini itu udah dirawat selama puluhan tahun. Makanya nggak heran kalau tingginya bisa mencapai 5 meter. Dan kalau zaman dulu ini banyaknya di hutan-hutan, zaman sekarang mulai banyak yang menanam pohon ini di kebun-kebun seperti ini. Pada kondisi lahan yang ideal seperti Kampung Kambo, tanaman tropis ini tumbuh dengan subur. Nah, ini dia nih buah patikala. Kalau di daerah lain biasanya disebut kecombrang. Ini kita mau panen. Nah, kalau yang udah siap panen itu yang kayak apa, Bu? Ciri-cirinya? Kayak kuning-kuningan begini, sudah masak. Berarti yang merah ini belum ya? Ya, belum. Kalau yang Oke. sudah kayak warna kecoklat-coklatan itu sudah masak. Dalam satu tangkainya, patikala terdiri dari beberapa buah. Butuh waktu selama 6 bulan hingga buah ini dapat dipanen. Nah, ini buah patikala yang subur. Ini besarnya segini dan beratnya ini bisa sampai 1 kilo lebih nih. Lumayan kalau bawa pakai baku kayak ini. Saat memanen patikala, warga setempat dapat mengangkut hingga puluhan kilogram. Pohon patikala ini harus sering-sering dibersihkan dari daun-daun kering supaya ukuran buahnya itu besar. Selain itu, tanah dan cuaca yang tepat juga bisa membuat buah patikala dari Kampung Kambo berukuran jumbo. Kayak gini nih. Patikala tidak membutuhkan banyak perawatan. Tanaman ini dapat tumbuh optimal selama terkena sinar matahari, meski tidak diberi pupuk dan disiram setiap hari. Wah, ini dia nih.
seluruh bagian dari pohon ini tuh bisa dimanfaatkan, mulai dari kuncup, bunga, buah, hingga tunasnya pun juga bisa diolah. Cuman kalau di kampung Kambo ini emang yang paling sering dipakai itu buahnya ini nih. Nah, kalau udah terkumpul kayak gini, biasanya itu harus dibersihin dulu sebelum nanti dipasarkan. Dan dijualnya pun ditumpuk dua-dua ya, Bu? Iya. Nah, ini harus bersih dari hitam-hitamnya ini supaya ada yang mau beli. Buah patikala dapat langsung dikonsumsi dan biasa dijual secara utuh tanpa proses apapun. Cukup nih. Saya cobain ya, Bu. Ya. Wah, Emang kecut. kecutnya itu setelah beberapa detik baru kerasa. Tapi justru rasa-rasa kayak gini tuh yang banyak dicari untuk jadi olahan masakan. Nah, buah patikala ini menjadi salah satu bahan utama untuk membuat kapurung. Kayaknya enak nih kalau bikinnya pakai buah patikala yang sebesar ini. Bu, saya minta satu ya. Ikuti jejak saya, jejak petualang.